Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min ma'arijin min nar fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil adnan wa ala alihi wa sahbihi ila rabbil ghufran, amma ba'd. 31 kali Allah mengucapkan kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban 31 kali. Mudah-mudahan ini bahan renungan bagi kita, bahwa tidak sebanyak volume yang diucapkan Allah itu, kalimat itu sebagai gambaran bahwa kita perlu muhasabah, introspeksi diri untuk menemukan substansi dan esensi ibadah kita. Makin kita kenal Allah, makin kita akan lebih dekat, dan makin kita kenal Nurul Muhammad, maka kita juga akan dekat. Karena sentralisasi cahaya nur itu hanya dua saja. Yang pertama Nurullah, yang kedua adalah Nurul Muhammad. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan umatmu di pagi hari ini. Apapun profesi kita, aktivitas kita, pekerjaan kita, mudah-mudahan yang kita programkan, yang kita rencanakan itu dalam maunah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita melihat Islam secara perspektif ibadah. Kemudian hari ini kita akan coba-coba mengambil satu referensi kitab Al-Muwatta karangan Imam Al-Malik, bahwa kitab ini paling tertua dalam perspektif kesehatan juga. Nanti kita lihat, karena lagi pandemi COVID-19, masih ada 20, masih ada 21, 22, ya, ini tidak akan pernah berakhir, ya. Tapi insya Allah kita selalu berdoa, mudah-mudahan semuanya ini merupakan ujian bagi orang beriman, karena fase yang terakhir itu adalah fase duhan. Fase duhan itu adalah fase di mana udara dan kabut serta yaitu asap yang keluar, dan itu akan dinikmati dan dihirup oleh orang beriman, seketika akan mati. Tapi nanti yang ditinggalkan adalah orang-orang yang tidak beriman, yang harus berhadapan dengan surah Al-Qari'ah dan surah Al-Zalzalah, ya. Yauma yafiru mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wabani. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, kitab ini adalah kitab yang paling tertua dalam kitab hadis, dan termasuk dalam perspektif ibadah atau fikih juga termasuk tertua. Kenapa? Karena kalau Imam Malik itu termasuk disebut dengan ahli Madinah. Ahli Madinah itu adalah orang yang banyak meriwayatkan hadis. Dokter saya di hadis, ya. Jadi sekarang ini banyak orang juga berbicara hadis, tapi berbicara juga sunnah. Jadi beda hadis dengan sunnah, tapi kita tidak masuk pada pembahasan hadis. Dan hari ini terima kasih banyak kepada panitia masjid hari ini yang telah, sebenarnya hari Ahad ini adalah dua masjid itu, ya, tapi kita suasanakanlah. Yang pertama adalah Masjid Gria Tonasa, kemudian yang kedua di Goa. Saya kepingin ada suasana baru lagi, termasuk di masjid kita di Blok M ini. Tapi kalau rutin setiap Sabtu itu adalah di Masjid Adiyaksa, Masjid Nurul Mujizat, yaitu mantan-mantan kejati, kejari semua di situ, ya. Kemudian kalau hari Jumat itu di masjid di Tanjung Bunga, ya, kajiannya kajian fikih. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita lihat dulu yang pertama, bahwa kitab ini Al-Muwatta adalah kitab yang tertua hadis dan kitab yang tertua fikih. Imam Malik ini sangat mengagungkan, memuliakan kota Madinah, karena beliau tinggal di kota Madinah dan beliau disebut sebagai ahli Madinah, ya. Beliau katakan begini, bila Anda mau haji dan umroh, dahulukanlah kota Madinah. Beliau itu sepanjang berada di Madinah tidak bisa buang air kecil di kota Madinah. Kalau dia buang air kecil,
itu dia lewat di batas kota Madinah baru dia kencing. Kenapa? Karena dia malu mengkencingi tanah Madinah, karena di bawah tanah itu ada Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan hanya dua kota ini yang kita masuki kotanya baca doa. Yang pertama Mekah, yang kedua Madinah. Kalau masuk kota Makassar tidak ada doa kota Makassar. Masuk Maros tidak ada doa kota Maros. Paling berbunyi, kalau bukan sekarang kapan lagi, kalau bukan kita siapa lagi. Itu filosofisnya roti Maros itu, ya. Nah itu kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daril amin radhiyallahu anhum. Kita lihat bahwa hadis ini diriwayatkan oleh beberapa referensi, beberapa periwayatan hadis, tapi dari Anas bin Malik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsani an Malik an Zaid bin Aslam an Atha ibn Yasar qala ya ibsir Sa'id qala wa ani a'raji kulluhum ya'dudun an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man adraka rak'atan minas subhi qabla an ta'tulu syams faqad adraka subh wa man adraka rak'atan minal asr qabla an taghruba syams faqad adraka al-asr. Jadi ini saya akan mau jelaskan dulu kenapa dua solat ini sangat diagungkan oleh Allah, ya. Yang pertama adalah wasubhi iza tanaffas. Yang kedua, ya. Ya. Yang kedua wal asr. Innal insan lafil khusr. Ya. Lihat, setiap yang ada waw itu sumpah, huruful qasam. Waw, kemudian ta, kemudian ba. Wallahi, wabillahi, watallahi, wasubhi iza tanaffas, demi solat subuh yang memberikan kehidupan. Jadi hidup itu di subuh, Pak. Berhubungan dengan intelijensia, kecerdasan, rezeki, itu subuh. Makanya subuh ini memang luar biasa. Di sini aplaus para malaikat. Ya, di sini Nabi berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan. Berkah itu cuma pagi, siang tidak ada, karena sudah beraktivitas. Jadi subuh ini, jadi barometer keumatan itu di subuh. Kalau subuh itu energi positifnya sudah muncul, yang lain ikut sekarang. Makanya subuh ini menentukan. Kalau mau cari menantu subuh. Ibu-ibu kalau cari menantu subuh. Kalau ada dia rajin sholat subuh, itu komitmen moralitas. Ya, karena barometernya di subuh. Wasubhi iza tanafas, demi sholat subuh yang memberikan kehidupan. Jadi kalau ada orang melaksanakan sholat subuh, betul-betul dia berjamaah, dia komitmen waktu, dia tepat waktu. Ya, dalam hadis Rasul dijelaskan begini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba, ini dikatakan Rasulullah, ayul a'malu ahabbu ilallahi ta'ala. Amal apakah yang paling sangat dicintai? Ahabbu ilallah as-salatu ala waqti
waqtiha. Salatu ala waqtiha. Salat tepat, salat di awal waktu. Ini paling dicintai oleh Allah. Masuk subuh, karena di sini akan pergantian malaikat. Ini malaikat ganti di sini, Pak. Aplos, malaikat malam pindah di malaikat pagi pindah di waktu malam. Di sini dia, di subuh. Makanya di sini dilarang tidur, karena di sini orang beraktivitas. Itulah tidur yang dilarang itu ada namanya ailula. Ailula. Ada namanya hailula. Ada namanya kailula. Satu, dua, tiga. Ailula, yaitu tidur habis sholat subuh. Ini enggak rizka, ini terputus rezeki. Rizka. Ini terputus rezeki. Jadi jangan tidur habis sholat subuh. Dan juga hailula, jangan tidur habis sholat asar. Sini. Ini terputus rezeki, ini majnun, stres dan gila. Kalau tidur habis sholat asar. Tapi yang paling bagus ini kailula, tidur sesudah tidur. Kailula itu artinya tidur sedikit tapi kualitasnya yang paling penting, yaitu menjelang dohor, kira-kira jam 11 lah. Dohor jam 12 lewat 5 lewat 10. Nah ini jam 11 ini 1 jam saja tidur. Ada ulama yang menjelaskan kailula itu bisa juga tidur sesudah dohor sampai menunggu asar. Itu yang disebut dengan kailula. Tapi intinya yang dilarang itu ailula, hailula, tapi yang dianjurkan kailula. Tidur sesudah asar tak boleh. Majnun, stres, stroke, giring kepada, ya. Makanya jangan tidur harsan, Pak. Tidur itu dibolehkan, tapi jangan tidur dua waktu ini. Sesudah subuh terputus rezeki, susah dapat rezeki. Jadi kalau kita manajerial, jangan di sini gatur rizka. Ini lebih bagus hailula. Ya, hailula. Kalau hailula, stres, stroke, death, meninggal. Paling bagus ini hailula. Yaitu tidur jam 11 menjelang dohor atau ba'da dohor. Makanya kenapa Gubernur Gorontalo dulu Fadil Muhammad itu membuat program dilarang tidur siang, sehingga alhamdulillah persentase ekonominya bagus, karena tidak ada lagi toko yang tutup siang hari di Gorontalo. Jadi buka, ada interaksi dan ada interaktif antara masyarakat dengan perputaran ekonomi. Itu luar biasa. Merubah pola itu susah, merubah karakter itu susah, tapi harus ada tadribat, harus ada pelatihan. Tidak bisa sama sekali. Kalau ada pelatihan dia akan bisa. Nah, ini penting ini. Jadi wasubhi izatan nafas. Ini sebenarnya sholat subuh ini kalau kita jaga baik, disinilah potensi yang paling terbesar. Ada satu masjid yang saya tempati ceramah di Bali, itu dapat penghargaan dari Menteri Agama waktu itu. Adalah masjid yang paling teramai, melebihi dari standar masjid di waktu Idul Fitri. Wah, itu masjidnya heran saya. Ya, itu ketua majelis ulamanya yang punya Wong Solo di Makassar, yang punya money changer yang depannya Stimik, ya. Nah, itu yang punya pondok pesantren di Pangkep, itu ketua MUI-nya, itu yang undang saya ke sana ceramah. Subuh itu rame, Pak, melebihi sholat Jumat. Dan yang ditakuti oleh orang Yahudi, orang di luar Muslim, non Muslim, subuh. Kalau sudah menyatu subuh umat, di situ kekuatan, the power of Allah. Itu penting ini.
Jadi memang subuh itu kalau mau lihat umat, lihat masjid, lihat jamaah masjid, lihat di waktu subuh. Kalau 2 saf itu mie asli, itu tidak bergeser itu. Kalau maghrib itu semua bisa banyak, isya lebih, ya subuh paling berat itu subuh itu. Dan ingat, dari semua ibadah yang all out setan, dari 8 sampai 9 jenis setan, itu yang all out itu adalah sholat. Kalau sedekah itu 1 setan, puasa 1 setan, haji 1 setan. Tapi kalau sholat, semua energi setan dia keluarkan di situ. Dan yang paling banyak setan itu subuh dengan asar. Makanya jaga 3 sholat ini: subuh, asar, dan isya. Ini jaga ini 3 sholat ini. Usahakan di masjid ini. Ya. Kalau ada suami yang tidak sholat di masjid ini subuh, berat sekali ibu. Kalau mau lihat suami itu di sini, di subuh. Kalau dia sudah bangun pagi, Ustadz saya sudah pensiun. Oh, dampak sholat subuhmu kepada anak-anakmu, dampak sistemikmu itu kepada cucu-cucumu. Jangan lihat pribadi, lihat dampak rahmatnya kepada orang lain. Ya, kita ini mau berdoa, ya Allah, kasihan anakku 4 orang, gadis, belum dapat jodoh. Subuh, buka, Allah buka. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Makanya itu Nabi Muhammad walaupun dalam keadaan rumahnya cuma 5 kali 5, anaknya Fatimah Az-Zahra cuma 3 kali 5, tapi tidak pernah berhenti doa di pagi hari. Karena itu yang menentukan. Allahumma barik. Jadi bapak jangan buka jendela, bukanya pintu. Ya, bapak kalau sholat subuh jangan buka pintu samping. Ini saya lihat banyak tuh jamaah begitu. Selalu kalau mau pergi sholat subuh pintu samping nama keluar. Pintu yang besar Pak, supaya terbuka itu rezeki. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ini hadis Rasul. Ya Allah, berikanlah keberkahan umatmu di pagi hari. Rezeki banyak kalau tidak ada berkah. Ya, tapi kalau ada berkah Pak, anak tidak sakit, istri tidak sakit, general check up tidak ada penyakit, alhamdulillah. Itu penting. Wasubhi iza tanafas. Ya. Yang kedua, wal asri innal insana lafi husrin. Wal asri, demi salat asar atau demi masa, innal insana lafi husrin. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Di sini dia untung Pak. Tanafas, sini dia untung. Tapi di sini dia husr, rugi. Rugi itu tapi rugi relatif ya, tidak rugi permanen. Ini hal khasar. Jadi bukan dia rugi secara menyeluruh, secara struktural, secara piramid dari atas sini atau hero to zero, tapi dia tidak. Dia cuma rugi untuk sementara karena dia tidak berjamaah asar di masjid, tidak ke masjid. Tapi ini diusahakan ini Pak, 2 sholat ini dengan isya, usahakan di masjid. Kalau dohor itu aktivitas, artinya bukan di masjid pemukiman, bukan masjid dekat rumah, masjidnya di luar. Ya, dohor karena kita kerja di kantor, ya di kantor kita ahli sufa, ahli masjid. Ini penting, ya. Tapi jangan nih, apalagi kalau hadis Rasulullah katakan begini, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada sholat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Tidak, lihat bahasanya, tidak ada tetangga masjid sholatnya kecuali di masjid. Sekarang kita ambil jar tetangga masjid. Berapa tetangga masjid dari masjid? Yaitu perhitungannya adalah 40. Kita ambil mazhab Syafi'i. Ya, 40 rumah. Jadi kalau bapak keluar dari masjid sebentar, hitung rumah tak. Kalau masuk 40 rumah berarti tetangga masjid. Ini hadisnya. Tidak boleh sholat orang yang tetangga masjid kecuali di masjid. Ya, jadi dia standarnya tetangga berapa? 40 rumah. Jadi ibu bapak hitung sebentar. Bapak keluar 1, 2, 3.
Baru 15, berarti tetangga masjid. Kalau 41 berarti masih di luar tetangga masjid. Nah, kalau 40 rumah saja, satu orang satu rumah, satu jamaah di masjid, full Pak. Ini arah timur, 4 penjuru, dari sini 40, dari sini 40, dari sini 40, dari sini 40. Full masjid Pak. Ini saja. Kenapa Nabi pakai 40? Menurut para ulama, kenapa 40? Karena ini simbol 40 tidak main-main Pak. Ya, makanya banyak orang ambil 40 harinya. Orang meninggal 40. Oh Ustaz, tidak ada itu hari 40. Begini mikir. Baca kitab Ar-Ruh karangan Ibnu Qayyim Al-Jauzi, baca kitab Majmu'u Fatawa karangan Ibnu Taimiyah. Itu mau dua kitab mau kita pakai. Dua kitab mau. Ada kitabnya saya sama saya ini. Mahal ini Pak. Sampai 5 juta. Jadi kalau ada ustadz yang bilang ceramah itu pakai amplop isi, mahal itu beli kitab Pak. Ini pasarannya antara Majmu'ul Fatawa ini main di 5 juta sampai 6 juta. Cetakannya beda. Kalau cetakan Maroko itu 6 juta Pak. Jadi kalau ada yang bilang ustadz, wah itu ustadz, ini yang mau dibeli Pak, kitab ini. Mahal itu kitab. Kitab gundul itu mahal. Ya, ini saja sudah berapa ini? Kitab ini. Ya, itu pun juga kita minta kirim dari Mesir. Karena buku tak itu yang dulu masih sekolah di pesantren. Ya, saya di pesantren di Al-Khairat di Palu, Sulawesi Tengah. Saya 6 tahun di sana. Ya. Jadi baca kitab gundul begini, tulisan-tulisan begini. Karena banyak juga ustadz bisa baca kitab gundul tapi tidak bisa menulis Pak. Ya, susah. Kita kira gampang menulis begini. Ini pun juga karena mengajar kita seperti ini. Jadi memang harus, tidak bisa terus harus mengajar. Makanya sekarang saya robah pengajian, ceramah-ceramah takziah tadi malam, tanya jawab. Karena kita berhadapan dengan ustadz pelawak semua. Capek-capek sekolah Pak. Ini orang cuma baca, lihat YouTube, selesai nih. Jadi penceramah semua, asal yang penting lucu dipakai nih. Jadi kita ini yang sekolah baik-baik, agama itu disekolahkan Pak. Berjenjang karir, S1, S2, S3, ambil tahsis hadis, sampai S3-nya khusus untuk hadis. Ya, jadi begitu. Ini sekarang saya lihat asal kasih ketawa. Bahkan dia request itu sekarang umat, tolong Ustadz nah kasih ketawa. Saya bilang pagi pelawak, jangan dipanggil Ustadz ya. Artinya kita mengerti Nabi itu humor juga, tapi bukan lucu. Beda humor dengan lucu. Kalau humor, ya, itunya orang Bugis Makassar bilang, cari perempuan yang terlipat-lipat lehernya, banyak rezeki. Jadi terlipat itu unsur kultural, kearifan lokalnya. Tapi perempuan yang bangun sholat subuh, laki-laki yang bangun sholat subuh, jadikan dia suami. Itu pasti. Sama Tuhan saja dia komitmen, apalagi tanggung jawab sama istri, dia pasti tanggung jawab. Tidak gampang itu sholat subuh Pak. Ini 8 sampai 9 setan. Itu setan Pak di sholat subuh. Mulai dia rantai, mulai dia ikat di bawah, mulai dia kencingi mata atas semua. Hanzak itu paling fatal itu Hanzak. Hanzak itu satu nama setan. Ada Walhin, ada Hanzak, ada Abiyat, ada Mulka. Itu setan yang paling nakal itu setan Hanzak. Itu setan Hanzak, dia tendang-tendang ki. Dia kasih kencing kita kalau sudah mau azan, kencing lagi. Supaya tidak orang ke masjid, terutama subuh ini. Itu kalau mau pergi ceramah subuh Pak, Hanzak. Bayangkan kalau saya tinggal di Tanjung Bunga, baru Bapak di BTP. 3:30 harus keluar. Belum lagi berhadapan orang teler semua di tengah jalan. Lampu kuning merah tidak berfungsi, balapan semua, ada yang tidak pakai lampu. Jadi sudahlah, kita bismillah. Dakwah harus sampai cepat. Jadi ini prinsip. Dulu saya tinggal di BTP sini di Blok H. Saya yang bangun itu masjid. Makanya kasih nama Masjid Jannatul Firdaus. Masjid nomor 2 setelah Blok C. Kalau kita di belakang.
Wih, inovasi. Ya, masjid yang pertama kita bangun itu blok C. Habis sholat subuh datang kambing. Ya, masjid yang kedua kita bangun di BTP itu blok H. Yang jelas belum ada masjid lain. Ya, Bapak adalah penghuni yang terakhir di blok M dengan blok yang lain-lain. Tapi dulu itu blok C. Itu fight kita sampai koslet. Perjuangannya bangun masjid, master plan-nya tidak ada sama sekali. Sama Tanjung Bunga. Tanjung Bunga saya dobrak lagi, bangun masjid, Masjid Raudatun Naim. Masjid pertama di Tanjung Bunga itu Cheng Ho, Taman Toraja di belakang. Tapi masjid yang pertama itu adalah masjid di Taman Kayangan. Itu sampai baku kejar dengan security. Mahasiswa saya suruh masuk supaya ajar kau mengaji. Baru latihan azan supaya terdengar itu suara azan. Itu misionaris. Itu bagaimana kita bisa berjuang untuk itu. Ya, jadi luar biasa ini Pak. Jadi masjid-masjid yang kita ada di blok M, blok yang lain, apalagi muamalah di atas, itu udah tabrakan. Tapi yang asli pertama di BTP itu blok C dulu. Karena itu di dekat pasar situ. Jadi orang lagi sementara habis sholat subuh ditutup lagi begini, loncat kambingnya. Kadang ada tai di dalam tai kambing. Ya, akhirnya pindah kita ambil di blok H. Blok H itu masih pertama, Masjid Jannatul Firdaus. Jadi ini gambaran Pak, supaya kita pahami ini semua. Ya, mudah-mudahan insya Allah dengan kitab Al-Muwatta, kitab tertuanya Imam Malik, dan kitab hadis sekaligus kitab fikih juga, insya Allah. Tapi prinsipnya adalah ibadah itu perlu kita lakukan dan kita paham. Enak itu kalau kita ibadah kita paham. Jangan tidur habis sholat subuh, kartu rizka. Berarti ada doa. Itu sudah diajarkan doa. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan umatmu di pagi hari. Karena keberkahan itu ada di pagi hari. Silakan, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Kita berikan penjelasan. Sebenarnya masih banyak yang bisa kita jelaskan. Sebenarnya yang paling sekarang ini ada fenomenal Pak. Ya, kemarin saya bilang COVID. Sebenarnya kalau lihat kitab Al-Muwatta dengan kitab An-Nawawi atau kitab Al-Adhkar, ini sebenarnya paling inti bagaimana Bapak Ibu bisa ambil orang yang salah satu berwudu lama dengan wudunya lama, itu insya Allah. Makanya dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi itu dijelaskan kalau tangan apa yang dibaca, mulut apa yang dibaca, hidung apa yang dibaca. Tangan Allahumma ja'alni ma'an tahuran, masukkan air di mulut, Allahumma a'inna la dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Masukkan air di hidung, Allahumma ja'alni raihatal jannah. Masukkan air di muka, Allahumma bayyid yauma tabyadu wujuhum wa taswadu wujuhum. Masukkan di tangan kanan, Allahumma ati kitabi bil yamini wa hasibni hisaban yasira. Tangan kiri, wala tu'ti kitabi bisyimali aw min wara'i duhri. Masukkan air di rambut, Allahumma harrim sya'ri wa basyari 'alan nar. Masukkan air telinga, Allahumma alladhina fayattabi'una ahsanahu. Masukkan air di kaki, Allahumma sabbit kadami ala sirat. Bapak baca begitu? Tidak. Kita Pak begini, kalau jadi memang ini THT Pak. COVID itu THT. Telinga, hidung, tenggorokan. Masukkan air di hidung, sudah sampai di sini, angkat. Steril dia. Ya. Kumur, kelakak, kasih kena di kerongkongan. Air wudhu ini, kau bisa menggaransi air wudhu. Semua penyakit bisa disembuhkan dengan air wudhu. Ya, ini kita umat Islam ini sebenarnya Allah turunkan ini, Allah turunkan virus ini, imunnya ini orang Islam yang tidak paham ini. Kalau dia paham, insya Allah wudhu saja bukan untuk sholat. Wudhu itu menjaga kesehatan. Wudhu itu memberikan security, pengamanan. 40 malaikat dikasih setiap orang wudhu. Mau keluar kantor wudhu, mau pergi ke pesta wudhu, kemana saja 40 malaikat jadi security, jadi pengaman kita sepanjang aktivitas. Coba, apalagi kalau cuma penyakit. Ini kita tidak, kita sendiri yang ragu Pak. Coba bayangkan itu, kalau kita sholat, usalli fardhu salat subuh,
ada yang batuk-batuk. Pasti ini tengah corona ini. Jadi memang kita sudah timbul rasa curiga dengan saudara muslim tak. Apalagi kalau sudah ada yang sholat di samping tak di atas umur 60. Allah, ini corona ini di atas 60 tahun. Jadi memang kita yang sakit, bukan penyakit yang sakit, tapi kita yang sakit memang. Sudah, bayangkan ini Ustadz kita tiap hari pegang tangan sama orang. Masa kita mau dikasih suruh begini, nah diajarkan Nabi begini, ini kan logikanya gimana bisa? Lebih begini sudah menggugurkan dosa, menghubungkan silaturahmi. Jangan ini ya, gaya PKI memang tidak ada habis-habis. PKI sama Khawarij ini parah ini. Makanya saya bilang sabar sajalah, kita bantu doa saja Pak. Ya, bayangkan itu teman saya di Aleppo, penghafal hadis hampir 5.000, 6.000 hadis, dibunuh pakai Allahu Akbar. Bagaimana bisa? Jadi simbolisasi agama itu banyak sekarang. Kasihan. Ya, jadi luar biasa. Apa sabar saja. Mau dia apa? Beginilah keadaan. Ali bin Abi Thalib saja dibunuh, ditebas. Abdurrahman Muljam yang tebas kepalanya sementara sujud ruku, tinggal kulit yang menahan kepalanya terpisah. Satu di sahabat Nabi yang mati diranjang, Abu Bakar. Umar mati ditebas 6 tusukan. Utsman bin Affan lebih parah lagi. Utsman bin Affan lagi begini Pak, ruku, ditikam dari belakang, darahnya menetes di tengah-tengah Al-Quran. Makanya Al-Quran itu tertulis wal yatalataf, itu tulisan merah. Kenapa tulisan merah? Karena darahnya Utsman yang menetes sementara ruku ditikam dari belakang. 9 tikaman. Nah main-main Pak. Makanya kita juga Ustadz kalau Allahu Akbar berbeda, sudah hati-hati juga. Jadi kalau Ali Jabir ditikam itu karena perbedaan. Bahaya betul ini orang Islam kalau sama-sama berbeda. Dianggap kita jadi musuh, padahal menghilangkan nyawa saudara muslim haram hukumnya Pak. Pak, ayam saja dipotong, bismillah, Allahu Akbar. Kenapa tidak pakai bismillahirrahmanirrahim? Kenapa cuma bismillahi Allahu Akbar? Kenapa tidak pakai ar-Rahman ar-Rahim? Karena bagaimana bisa menghilangkan nyawa binatang, baru kau pakai Ar-Rahman, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sementara binatang mau dikeluarkan nyawanya, di mana letak Rahman dan Rahimnya? Makanya dibatasi Bismillahi Allahu Akbar. Kenapa orang tawaf tidak Bismillahirrahmanirrahim? Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar. Nantilah kapan-kapan baru saya jelaskan, supaya kita paham bahwa tidak semuanya Bismillahirrahmanirrahim itu punya makna. Ya, ada Bismillahi alladzi la yadurru ma ismi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Itu doa untuk menghindari sihir. Dan salah satu yang kena sihir Nabi Muhammad. Ya. Nabi Muhammad kena sihir. Jadi itu Bismillah, kita keluar dari rumah Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Kenapa tidak pakai Bismillahirrahmanirrahim? Kenapa hanya Bismillah saja? Ya, itu yang butuh kajian Pak. Ya, yang keseharian kita dapat, tapi kita menguatkan pemahaman, menguatkan ibadah kita. Ya, saya kira ini saja. Kita cuman sampai salat sunat Isra baru kita lanjutkan. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya masalah ini atau masalah di luar daripada ini, silakan.